Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Setudina, NIM 2214100035 dari Ekonomi Syariah 4A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS makroekonomi syariah sebagai berikut. Soal yang pertama, yaitu jelaskan alasan perlunya penggunaan dinar dirham dalam menuju stabilitas moneter. Perspektif ekonomi Islam. Nah, penggunaan dinar atau emas dan dirham atau perak kembali dianggap penting dalam perspektif ekonomi Islam karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah nilai intrinsik. Dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik yang stabil karena terbuat dari logam mulia. Hal ini menghindari inflasi yang sering terjadi pada mata uang fiat. Nah, selanjutnya ada keadilan ekonomi. Nah, dalam ekonomi Islam, keadilan adalah prinsip utama. Dinar dan dirham dianggap lebih adil karena nilainya tidak bisa dimanipulasi oleh pihak tertentu, sehingga melindungi hak ekonomi individu. Selanjutnya ada menghindari riba. Nah, penggunaan mata uang berbasis logam mulia menghindari praktik riba yang sering terjadi dalam sistem perbankan modern berbasis fiat. Selanjutnya ada stabilitas moneter. Nah, dinar dan dirham dianggap lebih stabil karena nilainya tidak bergantung pada kebijakan moneter dan fiskal yang sering berubah-ubah. Selanjutnya ke nomor 2, yaitu tindakan mengatasi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang pertama ada penggunaan mata uang berbasis logam mulia, seperti dinar dan dirham yang memiliki nilai intrinsik dan stabil. Contohnya, penggunaan koin dinar dan dirham di beberapa komunitas muslim di Indonesia dan Malaysia untuk transaksi sehari-hari. Selanjutnya ada larangan riba. Nah, melarang bunga atas pinjaman yang dapat menyebabkan inflasi melalui peningkatan uang beredar tanpa peningkatan produksi barang. Contohnya, bank syariah yang tidak menggunakan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Selanjutnya ada distribusi kekayaan yang adil. Nah, mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang dapat memicu inflasi dengan meningkatkan permintaan tanpa meningkatkan pasokan. Contohnya, zakat, infak, dan sodakoh yang diwajibkan dalam Islam untuk redistribusi kekayaan. Selanjutnya ada pengaturan harga, yaitu melarang praktik monopoli dan penimbunan yang dapat menyebabkan kenaikan harga secara wajar. Contohnya, pasar Islami di mana pedagang tidak boleh menimbun barang untuk menaikkan harga. Nomor 3, bagaimana dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap keseimbangan ISLM dan output nasional. Nah, dampak dari kebijakan fiskal terhadap IS dan LM. Yang pertama, yaitu pengeluaran pemerintah atau G, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah, yaitu meningkatkan permintaan agregat demand, menggeser kurva IS ke kanan yang meningkatkan output dan tingkat bunga. Yang kedua ada pajak atau T, yaitu menurunkan pajak, meningkatkan disposable income, dan meningkatkan konsumsi C dan investasi I, sehingga menggeser kurva IS ke kanan. Nah, dampak dari kebijakan moneter. Yang pertama ada penawaran uang atau M, yaitu peningkatan penawaran uang yang menurunkan tingkat bunga, menggeser kurva LM ke kanan yang meningkatkan investasi output. Yang kedua ada suku bunga. Nah, penurunan suku bunga oleh Bank Sentral mengurangi biaya pinjaman, meningkatkan investasi dan output. Nah, untuk output nasional, nah keseimbangan ISLM yang baru akan menentukan tingkat output nasional dan tingkat bunga. Kebijakan fiskal dan moneter yang ekspensif cenderung meningkatkan output nasional dan menurunkan pengangguran. Selanjutnya ada nomor 4, dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap keseimbangan ADAS dan output nasional. Nah, dampak dari kebijakan fiskal yang pertama ada pengeluaran pemerintah atau G, yaitu meningkatkan AD dengan menggeser kurva AD ke kanan yang dapat meningkatkan output dan harga inflasi jika kurva AS vertikal atau miring ke atas. Yang kedua ada pajak atau T, yaitu penurunan pajak meningkatkan disposable income dan konsumsi, menggeser AD ke kanan, meningkatkan output dan harga. Selanjutnya ada dampak dari kebijakan moneter. Yang pertama ada penawaran uang atau M, yaitu peningkatan penawaran uang menurunkan tingkat bunga, meningkatkan investasi dan AD, menggeser AD ke kanan. Yang kedua ada suku bunga, yaitu penurunan suku bunga meningkatkan investasi dan konsumsi, menggeser AD ke kanan, meningkatkan output dan harga.
Nah, untuk output nasionalnya, kebijakan fiskal dan moneter yang ekspensif meningkatkan AD yang meningkatkan output dan harga dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, jika AS bersifat vertikal, output kembali ke tingkat alami dan hanya harga yang berubah. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir yaitu nomor 5, bagaimana relevansi kebijakan fiskal dan moneter pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dengan perekonomian modern? Nah, dampak dari kebijakan fiskal yang pertama ada zakat dan kharaj, yaitu pengumpulan dan distribusi zakat serta pajak tanah atau kharaj. Mirip dengan kebijakan redistribusi modern untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Yang kedua ada baitul mal, yaitu pengelolaan kekayaan negara untuk kepentingan umum, mirip dengan pengelolaan anggaran negara saat ini. Nah, dampak dari kebijakan moneter yang pertama, ada penggunaan dinar dan dirham. Stabilitas mata uang berbasis logam mulia dapat diadaptasi dalam bentuk cadangan emas modern untuk menjaga stabilitas moneter. Yang kedua adalah larangan riba. Nah, kebijakan anti riba mirip dengan upaya modern mengurangi ketergantungan pada pinjam berbunga tinggi yang dapat menyebabkan krisis keuangan. Jadi, penerapan prinsip-prinsip ini dalam perekonomian modern dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.